memaksimalkan performa ketika paling sederhana saya ganti piston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di channel saya Sumber Rezeki Garage. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber saya ya, dan terutama kepada Gusti Allah ya, yang selalu memberikan nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun di sebatas konten ya. Ya, oke, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cam Noken As ya. Ini banyak sekali teman-teman yang tanya ya, kalau pemasangan Noken As itu yang sudah di cam ya, yang sudah di custom itu biar dapat performa yang maksimal itu bagaimana ya. Oke, kita simak videonya ini sampai selesai ya, karena di sini nanti kita ya akan sama-sama belajar ya, sama-sama sharing-sharing ya. Mungkin yang sudah tahu ya tidak asing lagi ya, tapi bagi yang belum tahu mungkin adalah sesuatu hal yang ya perlu dipertimbangkan. Ini kalau teman-teman pengen cam Noken As itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, biar dapat performa yang maksimal ya. Ini langsung saja ya. Yang pertama itu ketika kita memasang Noken As dengan yang profil yang sudah di custom, yang pertama itu kita harus memperhatikan di bagian kompresi. Kalau saya biasanya kompresinya itu saya besarkan ya, biar bisa ngimbangin nokennya ya, karena Noken As dengan cam yang sudah tidak standar itu biasanya untuk mendapatkan durasi yang lebih panjang itu profilnya ini dilebarin ya, atau digendutin seperti itu. Nah, terus dari segi overlap juga otomatis naik. Nah, karena overlap naik maka bilas pun akan menjadi naik. Nah, karena bilas naik otomatis kompresi itu minta gede seperti itu. Kalau kompresi tidak gede maka nanti motor jadinya ngempos di RPM bawah, otomatis akselerasinya jadi berkurang dan power jadi berkurang, tapi nafasnya jadi lebih panjang seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan pertama itu di kompresi ya. Langsung saja, bagaimana cara kita membesarkan kompresi ya. Kita membesarkan kompresi itu yang pertama bisa kita ganti piston ya. Contohnya ketika motor Tiger ya, ini kop Tiger dengan klep yang standar dan sudah saya porting ini mau saya kasih Noken As custom ya dengan langkah yang standar. Ini saya biasanya mengganti dengan membesarkan kompresi ya. Saya biasanya mengganti seher ya. Kalau Tiger saya ganti sehernya pakai punyanya Neotech atau Mega Pro yang lebih jenong, karena otomatis ketika Tiger dikasih kompresi yang lebih jenong, ini bukan kompresi, kalau Tiger dikasih seher yang lebih jenong otomatis kompresinya naik. Nah, untuk ngimbangin Noken As-nya ini saya pakai Mega Pro ya, pakai Mega Pro atau Neotech itu sama dengan Tiger diameternya, tapi profilnya lebih tinggi atau lebih dom si Mega Pro atau Neotech. Nah, ini contoh Tiger ya, ini saya ambilkan piston bekas ya. Ini Tiger rata ya, rata. Kalau Neotech ini jenong tapi diameternya sama, untuk oversize nolnya 63,5 seperti itu. Nah, yang kedua ini bisa ada alternatif lagi, ini bisa mengecilkan squeeze ya, mengecilkan squeeze dengan cara apa? Dengan cara memapas kop ya, memapas kop atau mengurangi ketinggian buring ya, seperti itu. Ini nanti di
papas ulang dan di squeeze ulang jadi lebih kecil, bisa kompresinya bisa padat seperti itu. Kemudian yang ketiga ada cara lagi, yaitu dengan cara stroke up bandul ya. Stroke up bandul, jadi langkahnya ini nanti big pen-nya ditinggikan ke atas ini ya. Jadi misalkan langkah 62,5 nanti ditinggikan jadi 68 atau berapa seperti itu ya. Oke, jadi tadi ada beberapa cara ya untuk memaksimalkan performa ketika nokennya sudah di cam ulang ya, dengan spek yang agak ekstrim. Yang pertama bisa pakai penggantian seher, oke. Yang kedua bisa mengecilkan diameter squeeze, dan yang ketiga bisa memakai bandul stroke up. Nah itu tinggal nanti kalian pilih yang bagaimana. Kalau saya sih biasanya ya bikinnya spek yang seperti apa. Kalau yang paling sederhana saya ganti piston seperti itu. Kemudian kalau kalian stroke up ya, ini dinaikkan ya, misalkan 62,5 jadi 68. Ini pistonnya kalau saya pakai yang agak tipis ya, contohnya ini Kawahara yang domnya mentah ya, agak tipis, jadi nanti setang sehernya ini bisa tetap ya, di setang sehernya nanti bisa tetap. Kemudian kita main di keperasan sini ya, kita bentuk ulang domnya ya, otomatis ini karena pistonnya lebih tipis jadi jadi bisa bentuk ulang ya, bentuk sesuai profil yang kita inginkan ya, seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Bila ada salah ya di sini saya minta maaf ya, karena saya ini ya sama-sama sedang belajar ya, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Saya minta maaf kalau ada benarnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Silakan kepada teman-teman, silakan riset. Yang penting intinya riset dan riset terus. Insya Allah nanti hasil dari kita akan memuaskan seperti itu. Oke. Semoga ilmu saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan intinya di sini saya saling belajar lah ya, intinya seperti itu. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Sumber Rezeki Garage.